Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Usman Ma'ruf. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah dengan judul COVID-19 dalam Perspektif Persatuan Indonesia. Makalah ini disusun oleh saya sendiri. Mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengajar Dr. Masri Kudrat, SPD, MPD. Prodi S1 Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo 2020. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul COVID-19 dalam Perspektif Persatuan Indonesia. Ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang COVID-19 bagi para pembaca dan juga bagi para penulis. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tulisan makalah ini. Saya menyadari makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Gorontalo, 28 Maret 2020, penulis Regina Usman Ma'ruf. Kata latar belakang, penyakit coronavirus 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Salah satu jenis coronavirus, penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 sampai 2020. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang ikut terjangkit virus corona baru atau COVID-19. Kepanikan sebenarnya sudah dimulai semenjak virus ini menyebar dari Wuhan, Tiongkok ke seluruh dunia. Di Indonesia juga sudah ditemukan kasus positif COVID-19. Dalam semangat yang sama, Indonesia harus berbenah nyata karena dampak COVID-19 pasti sangat serius terutama terhadap roda perekonomian. Manusia membutuhkan solidaritas, kemanusiaan, dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan dan memecahkan masalah yang dihadapi sepanjang hidupnya. Dalam wabah global seperti sekarang ini, yang muncul bukan sekedar panggilan tugas. Sebagai nilai dasar kesejahteraan sosial, solidaritas perlu terus direvitalisasi sesuai dengan konsep kemanusiaan yang berkembang. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2, SARS atau CoV-2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019 di Wuhan, ibu kota Hubei, Cina. Dan sejak itu penyebar secara global mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 sampai 2020. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas, nyeri otot, produksi dahak, diare, dan sakit tenggorokan jarang terjadi. Sementara sebagian besar kasus menghasilkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia dan kegagalan multi organ. Pada tanggal 25 Maret 2020, tingkat kematian per jumlah kasus yang terdiagnosis adalah 4,5%. Namun, itu berkisar dari 0,2% hingga 15% menurut kelompok umur dan masa kesehatan lainnya. Tingkat kematian bervariasi dari satu tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Karena variasi dalam seberapa luas populasi diuji dan karena variasi dalam ketersediaan fasilitas dan personel layanan kesehatan yang memadai. Rumusan masalah, apa pengertian dari virus COVID-19?
atau COVID-19. Yang kedua, apa saja dampak dari yang disebabkan oleh virus COVID-19. Yang ketiga, bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Tujuan untuk mengetahui pengertian dari virus COVID-19, untuk mengetahui dampak yang disebabkan oleh virus COVID-19, untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu permasalahan. Penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 sampai 2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk, kering, dan kesulitan bernafas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan pada penderita yang paling rentan. Penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan. Infeksi penyebar dari satu organ ke organ lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang ikut terjangkit virus corona baru atau COVID-19. Kepanikan sebenarnya sudah dimulai semenjak virus ini menyebar dari Wuhan, Tiongkok ke seluruh dunia. Di Indonesia juga sudah ditemukan kasus positif COVID-19. Dalam semangat yang sama, Indonesia harus berbenah nyata karena dampak COVID-19 pasti sangat serius, terutama terhadap roda perekonomian. WHO pun sudah menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai pandemi global yang berarti membutuhkan kerja sama bangsa-bangsa di dunia untuk memecahkan sebagai wabah, di samping menghadirkan rasa pilu dan kesedihan, menjadi ajang menumbuhkan kembangkan empati dan solidaritas sosial. Yang kedua yaitu tinjauan historis. Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu coronavirus jenis baru, dan penyakit disebut coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan atau Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember 2019, sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini. Ideologi dan falsafah hidup yaitu Pancasila saat ini sedang diuji karena seluruh bangsa Indonesia di seluruh pelosok tanah air kesadaran untuk mewujudkan sila kedua Pancasila dalam masa pandemi tingkat dunia ini, sekaligus juga membuktikan eksistensi dari sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia sungguh-sungguh diuji persatuannya dalam menghadapi ujian yang tidak mudah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sekarang ini. Manusia membutuhkan solidaritas kemanusiaan dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan dan mencegah masalah yang dihadapi sepanjang hidupnya. Dalam wabah global seperti sekarang ini, yang muncul sudah sekedar panggilan tugas. Sebagai nilai dasar kesejahteraan sosial, solidaritas perlu terus direvitalisasi sesuai dengan konsep kemanusiaan yang berkembang. Sebagai bangsa besar dan menjunjung tinggi solidaritas, kita mempunyai pengalaman mengatasi musibah besar, sebut saja tsunami Aceh, gempa Yogyakarta, gempa Lombok, aksi kekerasan di Papua dan Sampit, musibah seperti demam berdarah, malaria yang banyak merenggut korban juga kita alami. Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, Cina Tengah, adalah provinsi ke-7 terbesar di negara itu dengan populasi 11 juta orang. Pada awal Desember 2019, seorang pasien diagnosis menderita pneumonia yang tidak biasa. Pada tanggal 31 Desember, kantor regional Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di Beijing telah menerima pemerintah tentang sekelompok pasien dengan pneumonia
yang tidak diketahui penyebabnya dari kota yang sama. Yang ketiga yaitu tinjauan sosiologis. Menjelang masuk di tahun 2020 terjadi sebuah fenomena virus ketujuh di dunia mematikan hidup manusia setiap saat, yakni virus corona atau COVID-19 yang menyerang sistem pernapasan manusia secara pesat melalui udara lewat virus-virus dan bakteri. Indonesia menemukan solusi dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan adalah melakukan karantina wilayah baik ke dalam maupun keluar wilayah sehingga tidak menyebar. Dalam konteks saat ini terkait kasus COVID-19 lockdown atau social distance, solusinya termasuk segera menemukan antivirusnya sehingga dapat mengobati dan menghentikan penyebar. Pemerintah berinisiatif untuk mengambil kebijakan lockdown selama 14 hari guna mengantisipasi penularan wabah corona ini. Indonesia sudah mengalami kondisi di mana kekhawatiran masyarakat terhadap COVID-19 cukup besar, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan lockdown, sebagaimana upaya memutuskan mata rantai penyebaran virus corona COVID-19. Pilihan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial ini menarik dicermati karena pilihan tersebut merupakan pilihan yang beresiko terhadap upaya pencegahan yang terjangkit orang akibat virus corona ini. Tindakan pemerintah memilih jalur social distancing diakibatkan faktor ekonomi karena kalau memilih jalur lockdown maka bisa berimbas pada aspek berkurangnya atau tidak adanya pendapatan negara di bidang pariwisata, berkurangnya atau tidak adanya pendapatan negara dari sisi pajak perusahaan, berkurangnya atau tidak adanya pendapatan negara di bidang ekspor barang negara ke negara lain, dan bertambahnya pembiayaan kehidupan rakyat. Yang keempat yaitu tinjauan politis. Masalah lain yang muncul adalah terkait pihak yang berwenang dalam menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, apakah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Walaupun Presiden telah menegaskan bahwa kebijakan lockdown tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, namun bisa saja kepala daerah mengambil kebijakan lockdown jika memang menurut kepala daerah itu wajib dilakukan. Kemudian persoalan lainnya yang muncul yakni pemerintah dituntut untuk segera mungkin menangani ancaman nyata COVID-19. Jawaban sementara terkait dengan persoalan tersebut ternyata telah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan atau selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-Undang Kekarantina Kesehatan, di mana dalam undang-undang tersebut telah memuat banyak hal terkait dengan kekarantina kesehatan, pihak yang berwenang menetap kedaruratan kesehatan masyarakat, dan lainnya sebagainya. Dalam undang-undang tersebut juga menentukan apa saja peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam kekarantina kesehatan. Dalam coronavirus, the health economic dan geopolitical Consequence 2020, John Scott menyampaikan bahwa rakyat akan membenci pemerintah yang gagal melindungi warga negaranya. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa rakyat tidak akan kembali memilih politis yang gagal dalam melaksanakan tanggung jawab pada pemilu mendatang. Selain itu, Sears Miller atau COVID-19 Sears Political and Economic Aftercross 2020 menambahkan bahwa sejak wabah COVID-19 merebak telah terjadi krisis kepercayaan atau problem of trust warga negara terhadap kekuasaan. Ekonomi, sosial, dan politik Indonesia berpotensi mengalami kerugian. Hal itu tidak dilepas dari dampak yang ditimbulkan virus corona atau COVID-19. Politis PDI Perjuangan
mengingatkan bahwa salah satu dampak yang harus diperhitungkan terkait COVID-19 adalah terhadap kondisi perekonomian. Corona telah menimbulkan ketakutan masyarakat sehingga kedepannya bakal bisa mempengaruhi kegiatan sehari-hari termasuk sektor real. Pelabuhan maupun bandara berperan sebagai pintu masuk sebuah negara atau wilayah. Kantor kesehatan atau pelabuhan bertugas mencegah atau menangkal penyebaran penyakit dari ke dalam Indonesia, khususnya penyakit menular potensial wabah. Nah, selanjutnya kita masuk pada penutup, yaitu kesimpulan. Dari makalah ini kita dapat menyimpulkan bahwa COVID-19 merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dilakukan secepat mungkin. Indonesia sebagai negara hukum, maka pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi. Pembatasan sosial di Indonesia akibat virus corona merupakan langkah takutnya pemerintah Indonesia karena ketika langkah lockdown yang diambil maka berakibat besar dalam bidang perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia menjadi sarana utama yang akan dirugikan ketiga bukan pembatas sosial yang dipilih oleh sebagai jalur dalam menangani virus corona tersebut. Nah, itulah pemaparan dari saya tentang COVID-19 dalam perspektif Persatuan Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.